Bagus ini. Udah pedes ini apa pedes biasa? Pedes meniak. Irisane wong ayu ki. Ya Allah. Sing ngirisi lagi umur 17 tahun. Di masanya. Inilah calon pemimpin kita. Goreng garam nesu ya Rai Sarah. Hai. Wajahnya ketok ini lah. Penyanyi Kendal dari bakul es ya Allah. Ketampon ngebeh mau kok. Wis ora. Weteng namanya. Ya Allah. Ramalan cuaca ini kan kategori tadi kita lebar. Nah ini mboten. Hujan keren kan mboten ya tapi go mboten. Sani Kendal, Bapak Tundarto, dan Bapak selanjutnya yang terhormat Bapak Ketua Pak Buliban Petani dan teman-teman UMKM Kabupaten Kendal, serta yang terhormat Bapak Eko, mohon maaf izin Pak dari Dinas Pertanian yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Nah, tadi sudah asik juga. Ya. Selanjutnya untuk susunan acaranya, yang pertama sambutan. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Rabbi sholli sholli bismillahir Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silaturahim itu akan memperpanjang umur dan memperluas rezeki Allahumma. Amin. Itu juga yang senantiasa kami tandaskan di setiap pertemuan. Jadi niat kita harus ditata, harapannya jangan ketinggian. Kalau harapannya terlalu tinggi, nanti kecewa. Jadi paguyuban kita di bawah pemerintahan saya, rasanya memang secara materi kok hanya ruginya ya. Paling-paling ngumpul, urunan, makan-makan. Ya. Terakhir ketemuan kita di jalan-jalan ke Paraan, terus minggu ke apa itu kedurian. Di durian di sama sekali belum ada manfaat barangkali, justru sebaliknya adalah makin banyak toko. Tetapi mudah-mudahan kebersamaan kita luruskan niat bahwa kita adalah hanya diperintah ayat yang saya baca tadi adalah tilka umatun qad khalat. Tiap umat itu ada masanya. Laha maka satu malah maka bagi mereka yang telah berlalu itu atas apa yang mereka usahakan. Bagi kita yang bekerja sekarang atas apa yang kita usahakan, bukan hasil. Yang diminta Allah Subhanahu wa taala upayanya. Bapak dan saudara yang berbagi hati kelaparan dan kemiskinan. Di Indonesia bukan hanya miskin, kebetulan saya kemarin diminta untuk memotivasi anak-anak muda. Saya sempat mencari-cari itu kaitannya dengan kelaparan di Indonesia. Lapar ya, bukan hanya miskin, lapar ya. Masih di angka sangat tinggi karena kelaparan di Indonesia menurut Global Index menempati urutan tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara ada Brunei, ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja. Itu ternyata kita termiskin ketiga kelaparannya. Ini adalah suatu yang sangat-sangat ironi. Karena alam kita sangat luar biasa, tetapi kelaparan. Di antara kesimpulan sementara kami dengan segala keterbatasan adalah karena memang mindset. Jadi penduduk kita yang besar ini hanya menjadi pasar. Kita mengekspor buah-buahan luar biasa, kita mengimport sayuran luar biasa, kita menyiapkan bahan makanan luar biasa. Karena memang jauh lebih murah import daripada membudidayakan. Maka lama-kelamaan motivasi budidaya makin keteter sehingga anak muda sama sekali tidak tertarik di budidaya.
Tapi insya Allah secara perlahan saya pribadi merasakan beberapa hasil dengan paguyuban. Saya dengan Mas Abidung silaturahim ke Batur. Hari ini saya anak alpukat sudah ada 4.000 dengan Pak Hudarto. Itu juga hikmahnya. Selain untuk konservasi lahan, ke depan juga akan membawa manfaat ekonomi. Allahumma amin. Yang terakhir yang belum banyak kami ekspos kepada teman-teman, yang mudah-mudahan nanti kalian berminat dilihat ke saya. Kami dan teman-teman sekarang sudah punya jaringan paguyuban petani sehat, bukan organik. Karena kalau organik nanti kena sprit. Jadi kami membuatnya bukan pupuk tapi jamu. Bahasanya jamu bumi. 2 hari yang lalu kami dapat pesanan dari BI bawang merah organik, bahkan bawang merah sehat dengan harga 20.000 sekilo. Alhamdulillah beberapa teman yang sudah hoak itu di Kopeng di kita, Pak Uyan nggak disinggol ini, nggak di infok ya. Jadi untuk di Kendal kami mengembangkan di Gondang, Mas Pak Uyan dan juga di Genting. Jadi sekali lagi optimisme kita, insya Allah janji Rasul dengan silaturahim itu akan memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Meskipun tidak dalam waktu singkat dan dalam arti materi yang sungguhnya. Salah satu manfaat yang luar biasa itu tidak nyanyi tapi mendengarkan lagu. Di forum ini ketemu Mbak Pipit yang tadi sudah request lagunya adalah apa tadi Pak? Lintang Panjerino. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini double boleh kan? Boleh. Masih banyak Pak. Loh ini chefnya ada yang mojok. Bapak Direktur yang kami hormati Ketua Paguyuban Petani Kendal Bapak Sutyono, yang kami hormati pula Bapak-bapak Ibu-ibu anggota Paguyuban Petani Kendal. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di rumah Bapak Kastawi di Desa Gubuk Sari, Kecamatan Kendal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW selaku suri teladan kita agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, karena ini masih dalam bulan Syawal, kami selaku pribadi maupun secara kedinasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum innal aidin wal faizin. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini menurut cerita yang sudah disampaikan Pak Tiono, ini Paguyuban Petani Kendal ini sudah berjalan berapa tahun ini ya? 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Dan alhamdulillah sudah ada action yang nyata. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sutyono, sudah melakukan penanaman alpukat di daerah Sukerjo Pak ya, ini gunung itu ya. Nah ini merupakan salah satu dari keuntungan dari adanya Paguyuban Petani Kendal. Kami selaku dinas selaku mensupport kegiatan yang telah dilakukan oleh Paguyuban Petani Kendal ini, dan kami juga berharap pengembangan dari Paguyuban ini bisa istilahnya menarik anak muda untuk aktif untuk menjadi petani yang betul-betul istilahnya menguntungkan, tidak sekedar petani yang hanya sekedar konvensional. Artinya betul-betul petani milenial yang punya dedikasi tinggi untuk mengembangkan dunia pertanian di Kabupaten Kendal ini, dan
ujung-ujungnya nanti juga mendapatkan penghasilan atau pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Kami bisa hadir di sini merasa bersyukur bisa bertemu, bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini merupakan kesempatan yang baik, meskipun dulu juga pernah ikut berkumpul bareng di Terwarung gitu kan. Dan alhamdulillah ini semangatnya termasuk hebat ini petani-petani ini. Dan kami mengharapkan ini ya, generasi mudanya itu terpacu ya Pak ya, terpacu untuk terjun ke dunia pertanian. Ya, karena kita sadari bersama bahwa kalau kita lihat di masyarakat itu memang kecenderungan anak muda itu tidak istilahnya apa ya, tidak tertarik dengan dunia pertanian, cenderungnya ke industri atau mungkin jadi pegawai gitu. Nah, terus nanti siapa yang akan menggantikan orang tua yang pada akhirnya di wilayahnya itu sudah istilahnya pensiun gitu. Terus bagaimana nasib pertanian di Kendal ini gitu. Memang sudah banyak di kabupaten lain ada petani-petani milenial di mana dia sudah istilahnya sudah menggunakan teknologi yang modern ya. Saya contohkan misalnya yang di Kudus itu ada itu petani melon itu, alhamdulillah ya berhasil dan bisa sukses gitu kan Pak ya. Nah saya juga mengharapkan dari Kendal ini juga ada lah petani-petani muda yang mempunyai jiwa entrepreneur ya, atau jiwa bisnis atau jiwa milenial gitu kan, sehingga untuk memajukan pertanian di Kabupaten Kendal. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan dan kekhilafahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko dari Dinas Pertanian Kabupaten Kendal. Pertanian dan pangan. Ketahanan pangan atau pangan? Dan pangan. Ya. Terima kasih. Saya sudah kontak dengan Pak Kepala Dinas yang baru. Dan pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada himbauan dari Dinas Pertanian, perlu saya sampaikan bahwa pasca pandemi COVID ini sekarang lagi mewabah atau pandemi hewan, PMK. Jadi indikasinya karena kan kita ini menjelang Idul Kurban, itu kebutuhan ternak banyak. Nah itu ada indikasi hewan-hewan yang berasal dari lain daerah dibawa masuk itu punya potensi untuk menyebarkan penyakit PMK. Ya. Sementara ini ya ada solusi pengobatan, pendeteksian, tapi itu ternyata kan mahal ya Pak Eko ya, mahal untuk ukuran peternak petani. Jadi kalau kita kan rapid test itu loh Pak, rapid testnya 500.000 Pak. Ya Pak Eko ya, 500.000. Belum lagi pengobatan yang lainnya. Jadi kalau kemarin sepertinya menyasar manusia Mas Muntola, sekarang menyasar ke ternak. Ya, itu. Nah terus saya jadi terpikir ini Pak Eko, karena herbal yang kemarin saya pelajari terkait obat COVID itu kan kombinasi antara temulawak, jahe, kayu manis. Itu jika belum kena. Kalau sudah kena virusnya itu ditambah kencur Pak. Nah cuman ya tantangannya dari dinas adalah caranya itu bisa diminum hewan. Nah ya kan gitu tuh Pak. Kalau manusia kan nggak minum jamu kan gitu. Kalau hewan tuh apa mungkin dibuat encer terus dicampur ke pas minum lalu itu jadi stamina. Jadi yang tadi temulawak, jahe, kayu manis itu untuk stamina harian. Kalau yang sudah kena itu dengan kencur. Itu resep dari ahli herbal. Siapa tahu itu juga berlaku untuk hewan. Daripada nanti kita nyari obat ketergantungan lagi ke luar negeri malah bingung masyarakat. Gitu. Temulawak, jahe, kayu manis Pak.
temulawaknya 3 iris, dikupas, digeprek. Jahenya 10 cm dibakar, digeprek. Terus kayu manis 10 cm direbus bareng, 4 gelas jadi 3 gelas. Apal Pak, karena saya puluhan kali mempraktekkan ini juga kepada orang-orang lain. Tapi kalau udah kena, itu 2 sendok pagi hari untuk parutan kencur dan 2 sendok sore hari untuk parutan kencur. Itu kalau sudah kena. Nah, Bapak Ibu sekalian, paguyuban ini terus terang sekarang ini kan sedang proses kayak layu Pak. Jadi layu itu kayak kehilangan induk semang kan gitu kan. Jadi spiritnya berkurang banyak gitu. Nah kemarin saya sempat evaluasi juga dengan beberapa temen, ada apa ini gitu kan. Apakah karena mungkin pembinanya kurang greget lagi, atau mungkin malah karena pengurusnya sudah semakin eksis Pak, sehingga makin sibuk dewi-dewi kan gitu. Jadi kemarin menentukan waktu aja nanti padu gitu. Sampai padu, karena saya pribadi pun masih tergantung jadwal bisa Jakarta, Jogja, Kendal, Sumatera dan sebagainya. Jadi saya sendiri muter. Makanya saya menekankan ke teman-teman, kalau bisa untuk pertemuan jangan tergantung saya, karena kan saya luar kota gitu. Yang penting adalah mengutamakan yang ada di sini. Satu. Yang kedua, evaluasi kami adalah orang akan datang itu kan kalau ada hasil. Paling gampang kan pembagian BLT itu mesti ratusan orang datang ya Mas Mustafa ya. Karena langsung itu 1.000, 200.000, 500.000 jelas. Nah, terus ikut paguyuban ini untuk apa kan mesti gitu. Nah makanya kalau spiritnya itu saya kalau datang atau saya kalau aktif ikut dapat apa, yaitu tadi yang dikatakan Pak Sugiono, secara materi banyak yang nombok, betul, banyak yang nombok. Jadi kadang-kadang iuran pun kepeksa gitu, wah enak aku wis kadung teko mosok ra iuran kan gitu kan, itu kan kepeksa gitu kan. Lain lagi cerita misalnya Pak Udiono bar panen padi, cukup aku duwe panenan ki, nyo beras tak bagi 100 kilo misalnya. Itu kan untuk orang yang panen nggak banyak kan Pak, tapi bagi yang dapat itu, oh kadang-kadang mau ngentuk beras sekilo direwangin teko saka 30 kilo kan itu. dan memang mentalitas kita itu dalam arti masyarakat apapun, baik itu petani, UMKM dan yang lainnya, itu memang masih menilai namanya hasil itu selalu dengan materi. Walaupun materi ini mung sithik gitu kan. Kadang-kadang acara ada door prize-nya, walaupun asli ini dibuka regane mung 20.000, aku seneng banget gitu. Ya memang lagunya begitu. Okay. Terus ada juga lain-lainnya misalnya. Jadi ini saya sekarang laporan ke Pak Eko. Jadi petani UMKM pun itu tidak lepas dari persaingan Pak. Ada yang dari paguyuban ini ketika kumpul-kumpul itu omset jadi naik, makin terkenal. Kan kadang-kadang kita dengan begini foto-foto gitu kan, viralkan. Kemarin kayak Pak Alwi jambu buto hijau gitu, tak sebar se Indonesia, akhirnya udah tekon. Bibitnya piro Pak, padahal beliau belum ngadol bibit gitu. Ya nggak apa-apa viralnya dulu kan, mumpung kesempatan momennya ada kan gitu. Terus ada juga yang UMKM juga mungkin jadi pesanan nambah gitu. Tapi kan ada juga sisi yang tidak payu kan gitu, belum payu lah gitu. Kok kurang payon kan. Orang kepayon itu kadang-kadang nanti ujung-ujungnya mutung, betul nggak? Misalnya Mas Mustafa aku tekoh doa-doa, aku rana untuk maju misalnya. Nah, kalau kita pikirannya instan, ya nggak akan nyampe gitu kan. Karena kan kita lingkungan kecil, juga sama-sama misalnya bakul gitu kan. Yaitu untuk beli aja mikir kadang-kadang begitu. Paling misalnya mau cicip-cicip kan gitu. Paling nanti membantu untuk menyebarluaskan informasi ini kepada yang lain. Dan terus terang kami pun, ini teman-teman perlu tahu juga, saya pun sering ganggu Pak Eko dan jajarannya gitu kan di Dinas Pertanian. Itu ada pertemuan gitu kan. Seperti kemarin Pak, sebelum pandemi pas naik turun itu kan sebenarnya Mas Alwi itu udah semangat banget. Ayo kita pameran di Tirta Harum. Ya Pak ya, pameran Pak, pameran 3 bulan sebelumnya tentukan Pak. Ben buah itu ono. Masa pameran manggang orang ono sing kembang, orang ono sing karena kan daya tariknya kan kurang, jadi perlu upaya itulah. Itu nanti
ini kita matur ke Pak Eko, siapa tahu nanti kan karena ini pasca pandemi, Dinas Pertanian mau ada jadwal pameran, kapan Pak? Tapi aja mendadak Pak, paling enggak 2 bulanan, jadi kan kita ini harus nih bulan Agustus misalnya dalam rangka 17-an pameran, dan nanti kita bisa entah di Tirto Arum, entah di mana pas ada event, ada anggaran, semua ngerti. Nah itu nanti di sini mungkin kira-kira 5 orang lah yang punya produk, silahkan pameran. Dan biasanya memang ngiras-ngirus sekalian dengan yang UMKM Pak. Dodolan bibit jajarnya ono keripik kentang, itu kan ramah salah. Yang penting kan payune ya, penting payune karena memang kan ada orang yang senang bibit, ada orang yang senang jajanan kan gitu. Terus juga perkembangan personal di grup ini juga luar biasa Pak. Saya pun kejar-kejaran dengan Mas Nanang jadi YouTuber gitu kan. Depan Mas Nanang untuk hasil aku urung untuk hasil gitu. Ini Mas Nanang generasi muda Pak. Umurnya berapa saiki? 29 masih pas Pak. YouTuber gitu Pak, YouTuber terus kontraktor perumahan. Propertis. Iya, 2 tahun ini satu anggota sudah punya rumah, malah dia Pak, rumah baru. Iya. Pak Alwi malah harus itu. Golek lemah bareng tapi dia yang duluan. Sekarang hari ini laporan banjir, longsor. Ya, jadi itu dinamikanya Mas Mustafa pun walaupun sebenarnya dia lebih eksisnya di Jakarta, untuk pertemuan ini paling semangat dia. Dia Pak, paling semangat buka outlet, contoh sekarang bawa keluarganya, ya luar biasa. Gitu. Jadi kita pun walaupun kecil itu janjane semangatnya tinggi. Terus kemarin juga saya ngobrol-ngobrol Pak Sutiono ini sebagai laporan di Perhutani, Pak Eko tahu atau belum? Perhutani itu sekarang lebih open Pak. Ilmu kita dulu, perhutani kan tanaman hutan toh Pak. Sekarang enggak Pak. Jadi perhutani itu bisa kerjasama dengan badan usaha, mau koperasi, mau kelompok tani, yang penting ono akte biasanya. Ada ini. Itu Pak bisa nanas, bisa duren, bisa jagung. Jadi pertanian harus masuk ke hutan gitu. Kira-kira begitu. Ye. Artinya kalau itu di-create benar-benar Pak, artinya dari Dinas Pertanian bisa ngobrol dengan perhutani. Di sini ada Pak Gatot kan, di Kendal itu ada Pak Gatot, ngobrol-ngobrol dengan Pak Pandu misalnya, gitu kan, lahannya mana yang kerjasama lah, misalnya ada lahan perhutani yang sementara ini belum produktif, belum ditanami, oh kita kok siap. Nah kelompok tani paguyuban ini juga belum siap Pak, secara jujur saya katakan belum siap. Belum siapnya apa? Ini pengurus juga mungkin perlu peremajaan. Yang kedua status hukumnya. Notaris itu harus ada notaris, nanti ada NPWP dan lainnya, pasti diminta seperti itu. Dan personilnya siapa? Personilnya itu sudah ada Pak. Kayak Nanang, Abidung, ini yang ikan, Mas Alwi, banyak Pak. Cuman ini pendekar-pendekar ini dikumpulkan gitu. Jadi mereka itu ibaratnya pendekar kelana dengan gaya masing-masing, tapi nek ngumpul burung mesti serupun gitu. Itu tantangan jenengan dan saya itu. Mereka ini nekan rukun ki lirik-lirian. Pas kumpul lho kok kayak payu ngon kurang misalnya kira-kira tak wacahi ngono kuwi. Termasuk UMKM. Jadi UMKM pun ya itu deket-deket walaupun pertanian secara tupoksi bukan di UMKM, tapi kan kalau UMKM dari produk hasil pertanian itu juga bisa. Secara tidak langsung kan Dinas Pertanian ikut ini Pak, bisa ngerangkul lah. Kecuali nek UMKM-nya produk lupuk iwatu lah itu lain kan gitu. Tapi kalau UMKM-nya kentang, ada intip, ada apa tuh dari abon ayam dan sebagainya itu bisa digarap ke situ gitu. Nah terus kemudian nanti saya harapannya sih karena dulu kan janji kita itu 2 tahun ya Pak Setiono ya. 2 tahun Agustus kalau nggak salah. Kira-kira Agustus atau sebelumnya mendekati itu kita mungkin ada regenerasi. Ya monggo. Nah, bayangan saya Pak, apakah mungkin Dewan Pembina mau nambah, mau dikurangi, terus mungkin ada pengurus yang jadi Dewan Pembina, atau pengurusnya cari yang nom-nom tadi, gitu. Cari yang nom-nom mungkin Nanang karo si Munif gitu kan, atau siapa yang mereka dengan gaya milenialnya kan butuh cara itu Pak. Yang penting kami mohon dukungannya dari Dinas Pertanian. Jadi nyuwun sewu sejak awal kita membentuk ini bukan untuk ngerempih-ngerempih golek bantuan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kegiatan kita siap bermitra gitu Pak.
Jadi misalnya, oh ya Pak, ini Dinas Pertanian mau ada pameran, kita ikut kontribusi. Atau mungkin ada pelatihan. Nah kemarin kan pelatihan teman-teman kan juga sudah ini Pak. Misalnya Mas Abidung atau kan Pak Alwi jadi narasumber itu, atau Pak Untung ini sedang di mana? Di Secang gitu. Jadi ini sebenarnya pendekar-pendekar yang sangat luar biasa. Tinggal bayangan saya kan begini, terakhir ya. Misalnya ada lahan, mau lahan perhutani, lahan milik pengusaha, lahan milik orang kaya, lahan bondo desa. Nah ini mereka ini nggak bisa ngurus itu Pak. Maksudnya teman-teman itu nggak akan bisa ngurus administrasinya. Mereka tuh bisanya aku bibit ape, apa tak apa ini iso Pak. Tapi untuk ngurus kerjasama piye, aturan piye itu nggak bisa. Mereka bisanya cuma tinggal tanda tangan, dirawat. Itu pun harus ada komando atau mandor yang untuk ngawasi agar mereka bisa jalan semuanya. Nah disitulah peran kita untuk bisa merangkul semuanya. Jadi memang saya dengan Pak Eko itu jangan bosen-bosen, Pak Supiono juga, monggo kita bisa saling asah-asih dan asuh Pak. Jadi sehingga kemanfaatan itu bisa diberdayakan untuk kita semua. Oke. Jadi sebenarnya saya pengen ngomong lebih panjang tapi kakiku kesemutan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.